Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 9 akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Halimah, saya sebagai moderator, dan rekan-rekan saya, Ahmad Jihar Sabila, Audrey Fitri, Nabila Nur Fauzia, Mes Habni Aureni Syahyara Putri, dan Rizky Cahaya Mahendra. Nah, di sini kita akan membacakan materi yang berjudul Karakteristik Utama Pembiayaan Mikro. Dengan topik pembahasan, yang pertama, pengertian pembiayaan, kemudian pembiayaan mikro, penyaringan nasabah, bentuk pembiayaan mikro dalam perbankan syariah, sifat aset pembiayaan, tujuan pembiayaan mikro, dan kebijakan jaminan. Kemudian, untuk materi yang pertama, akan saya bacakan sendiri. Pembiayaan. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Audrey Fitri Alfiah. Baik, terima kasih Halimah. Di sini terdapat pembiayaan mikro. Nah, definisinya sendiri, pembiayaan mikro ini pembiayaan yang diberikan dari bank kepada peminjam dana atau yang biasa disebut sebagai debitur yang bekerja sebagai wira swasta pemilik usaha atau pengusaha. Dana yang diberikan digunakan untuk modal kerja dan investasi yang terkait dengan usaha. Nah, tujuan dari pembiayaan mikro ini untuk wira swasta berskala kecil sehingga usaha mereka dapat berkembang dengan baik. Nah, selanjutnya terdapat penyaringan nasabah. Keputusan persetujuan kredit ini berkaitan dengan screening awal yang dilakukan oleh bank atau pihak pemberi pinjaman. Nah, prosedur penyaringan ini tujuannya ini untuk mencegah kemungkinan terjadinya moral hazard dan untuk mengurangi risiko kredit. Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan, bank syariah ini harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah peminjam ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Nur. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, di dunia perbankan syariah, prinsip penilaian dikenal dengan 5C, yaitu yang pertama, karakter, artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. Yang kedua, kapital, artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Yang ketiga, kondisional, artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. Yang keempat, capacity, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Dan yang terakhir, kolateral, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Meisa. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada bentuk pembiayaan mikro dalam perbankan syariah. Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harron tahun 1999 dapat diberi 3 macam, yaitu return bearing finance, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan. Yang kedua, return free financing, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih, ditujukan kepada orang yang membutuhkan. Dan yang ketiga, ada charity financing, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cahaya Mahendra. Oke, itu materi selanjutnya, sifat aset pembiayaan. Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada pembiayaan produktif. Nah, pembiayaan produktif ini adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Dalam arti luasnya yaitu untuk meningkatkan usaha, baik itu usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Kemudian yang kedua ada pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian selanjutnya yaitu ada tujuan pembiayaan mikro. Tujuan pembiayaan mikro itu memiliki dua kelompok atau memiliki dua jenis tujuan.
Yang pertama yaitu ada tujuan pembiayaan tingkat makro, kemudian yang kedua ada tujuan pembiayaan tingkat mikro. Nah, di sini akan menjelaskan tujuan yang bersifat mikro. Di antaranya yaitu yang pertama ada memaksimalkan laba. Nah, memaksimalkan laba ini tentunya pembiayaan mikro memiliki istilahnya strategi lah ataupun memiliki tujuan agar bagaimana sih pembiayaan mikro yang dia jalankan itu menghasilkan keuntungan-keuntungan yang memberikan manfaat yang besar seperti itu. Yang kemudian yang kedua ada meminimalisir atau meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha. Nah, meminimalisir risiko dalam segala aktivitas kegiatan suatu usaha itu sangat penting karena apalagi ini berhubungan dengan modal, yaitu modal yang harus dijaga ataupun yang harus diminimalisir risiko kerugian modal tersebut. Kemudian yang ketiga ada mendayagunakan sumber daya ekonomi. Mendayagunakan sumber daya ekonomi ini yaitu bagaimana pembiayaan mikro ini memanfaatkan ataupun memaksimalkan sumber daya ekonomi yang mereka miliki, yaitu dengan melakukan strategi atau persiapan sumber daya ekonomi yang mereka sediain. Kemudian yang terakhir ada penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana. Ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Jihad. Terima kasih Rizky Cahaya Mahendra. Untuk selanjutnya ada kebijakan jaminan. Jaminan pembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan hutangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Kemudian ada macam-macam jaminan. Yang pertama ada jaminan perorangan, yang kedua jaminan perusahaan, dan yang ketiga ada jaminan benda. Untuk selanjutnya ada fungsi jaminan. Fungsi jaminan di sini adalah untuk pembayaran hutang seandainya terjadi uang prestasi atas pihak ketiga, yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut sebagai akibat dari fungsi pertama atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga berakhirnya presentasi hari ini dapat menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Oh ya, sebelum saya mengakhiri presentasi hari ini, kami mengucapkan beribu terima kasih kepada Bapak dosen Anom Garbo sebagai dosen dari Manajemen Lembaga Keuangan Mikro. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.